Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, kemarin kita telah belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Masih ingat gak adaptasi pada tumbuhan? Kalau sudah lupa, coba deh buka buku kalian dan baca lagi dan saksikan video yang kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan sama sebenarnya dengan adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada hewan juga dibagi jadi 3, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ayo, masih ingat gak morfologi itu apa? Fisiologi itu apa? Nah, jangan sampai lupa ya, itu penting. Agar kalian lebih paham tentang adaptasi pada hewan, yuk kita saksikan video berikut. Belajar itu menyenangkan. Halo adik-adik, selamat datang di Akses Belajar. Bertemu lagi bersama Kak Inas. Gimana kabar adik-adik kali ini? Sehat bukan? Kali ini kita akan membahas materi penyesuaian diri makhluk hidup beserta lingkungannya. Bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Penyesuaian diri ini disebut dengan adaptasi. Hewan mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk mencari makan dan bertahan hidup. Contohnya seperti bunglon. Dia mampu mengubah warna kulitnya agar terhindar dari musuhnya. Cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta hitam yang pekat agar terhindar dari musuhnya saat keadaan genting. Lalu ada cicak. Cicak mampu memutuskan ekornya agar perhatian musuh teralihkan. Penyesuaian diri pada hewan untuk mendapatkan makanan ada juga loh adik-adik. Contohnya seperti hewan burung. Bisa kita lihat, terdapat macam-macam paruh burung dan macam-macam kaki burung. Paruh burung dan kaki burung berbeda-beda adik-adik sesuai dengan tempat lingkungannya. Contohnya seperti burung pelikan. Burung pelikan hidup di daerah pantai. Seperti yang kita lihat, burung pelikan memiliki paruh yang berbentuk seperti kantung agar mudah menangkap mangsanya yang berada di dalam air. Lalu, terdapat burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh yang kuat, runcing, dan panjang agar mampu menangkap mangsanya, yaitu serangga adik-adik. Seperti yang kita tahu, serangga hidup di pohon yang sudah lapuk. Seperti itu ya adik-adik. Serangga juga beradaptasi di lingkungan hidupnya untuk mendapatkan makanan. Adik-adik, yuk kita lihat gambar di samping Kak Inas. Terdapat mulut serangga yang bermacam-macam sesuai dengan cara mereka mendapatkan makanan. Contohnya hewan nyamuk. Nyamuk memiliki tipe mulut yang penusuk untuk menghisap darah. Selain itu, ada hewan lain loh adik-adik. Contohnya seperti unta yang tinggal di gurun pasir. Unta memiliki punuk yang lebar dan tinggi. Di dalam punuk tersebut terdapat cadangan makanan seperti lemak dan air.
Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya? Gimana? Jadi tambah paham kan? Agar lebih paham, yuk kita simpulkan video tadi. Supaya hewan bisa bertahan hidup, maka hewan harus dapat beradaptasi. Contohnya, agar terlindung dari musuh, kura-kura, terenggiling, dan landak punya perisai agar tidak dimangsa. Untuk mencari makan, beberapa burung dan serangga juga mempunyai bentuk mulut dan paruh yang berbeda-beda, tergantung jenis makanannya. Ada juga yang unik, seperti oposum dan kecoa. Ketika mereka terancam bahaya, mereka akan pura-pura mati. Selain itu, masih banyak hewan yang mempunyai cara adaptasi yang berbeda-beda, tergantung habitatnya. Nah, agar menambah pengetahuan kalian bisa kok baca buku, cari di internet, ataupun lihat video-video YouTube tentang adaptasi hewan. Agar membantu mengingat, jangan lupa ya, dicatat di buku catatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.